Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere beyond the blue, I am longing to be. I'll see my Savior's face and sing of saving grace. Somewhere beyond the blue, someday. Seberang langit biru adalah istana. Seberang langit biru, aku rindu sana. Dan lihat muka Yesus yang penuh kasih. Seberang langit biru nanti. Salam para sahabat Good News. Kembali bersama dengan saya Pendeta Kurnaidi di Good News Studio. Studio rumah tangga dan kesehatan kita semua. Para sahabat Good News, kita bersyukur kehadirat Tuhan atas segala berkat, atas segala penjagaan, pemeliharaannya, sehingga sepanjang satu malam hari ini kita boleh beristirahat dengan baik. Dan pagi ini kita kembali untuk bangun dan menikmati berkat kehidupan. Dan kita yakin bahwa Tuhan juga sudah menyediakan segala berkat untuk kita nikmati dalam sepanjang kehidupan kita satu hari ini. Saat ini, sebagaimana biasa, kita akan berdoa pagi bersama. Dan nanti, di akhir pertemuan kita ini, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu bagi para sahabat yang ingin mengusulkan pokok-pokok doa, kami persilahkan untuk menuliskan di kolom komentar bagi para sahabat yang mengikuti melalui Facebook, ataupun bisa juga mengirimkan ke call center dari Good News, yaitu ke nomor 0821 4292 1844. Saya ulangi, 0821 4292 1844 melalui pesan WhatsApp maupun SMS. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kasih kerajaan surga, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami semuanya, khususnya dalam sepanjang satu malam hari ini, dan kami pagi ini kembali boleh untuk bangun, menikmati berkat kehidupan yang Tuhan masih percayakan pada kami. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami untuk sepanjang satu hari ini, kami rindu agar kami boleh mendekat ke tahta kasih hadirat Tuhan. Kami rindu kiranya Tuhan berkenan untuk menasehati kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami berdoa pagi bersama. Kami memohon kiranya Tuhan sendiri pula yang berkarya dalam segenap apa yang kami lakukan ini, sehingga semuanya boleh berkenan menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan, serta semuanya menjadi berkat bagi kami, dan di atas segalanya menjadikan nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Terlebih Tuhan, saat kami nanti berdoa syafaat, kiranya Tuhan juga berkenan menguduskan kami semuanya. Tuhan berkenan untuk mendengarkan serta menyempurnakan dan mengabulkan doa kami, sehingga melalui semuanya itu
semakin menjadikan kami untuk bersedia menyambut Kristus yang sudah segera datang. Dan nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan melalui segenap langkah kehidupan kami dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami. Dan semuanya kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, judul dari renungan pagi kita pagi ini, mempromosikan hidup yang sehat. Mempromosikan hidup yang sehat. Ayat intinya diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Mari kita membuka Alkitab kita. Roma pasal 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Para sahabat Good News, renungan pagi kita diambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Saya akan bacakan sekali lagi. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 ini tergabung dalam satu perikop yang berjudul Persembahan yang Benar. Persembahan yang benar. Dalam hal ini, Rasul Paulus di sini menyatakan, demi kemurahan Allah, dia menasehatkan kepada kita. Jadi kenapa Rasul Paulus menasehatkan di suratnya ke jemaat Roma ini adalah dikarenakan demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah, yang artinya bisa kita katakan mumpung
mumpung kita masih diberi kesempatan untuk hidup dalam kemurahan Allah, mumpung kemurahan Allah itu masih berlimpah bagi kita hingga saat ini, maka hendaknya kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Jadi saat kita masih bisa menikmati kemurahan Allah ini, biarlah kita menggunakannya, kehidupan kita ini, untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ini berkaitan dengan ibadah kita. Mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tidak bisa dipisahkan antara kita beribadah oleh karena kasih atau kemurahan Allah dengan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, maka ibadah kita ini tidak cukup kita membaca Alkitab, kita berdoa, atau kita aktif ya dalam kegiatan-kegiatan gereja. Tidak cukup di situ rupanya. Ibadah kita kepada Allah sebagai ibadah yang sejati, itu adalah dibarengi dengan atau dipenuhi bahkan dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tanpa hal itu, maka ibadah kita bisa dikatakan bukan termasuk ibadah yang sejati, entah apa namanya. Ya. Jadi di sini nasihat dari Rasul Paulus. Dengan demikian, maka ibadah kita ini secara ringkasnya bisa dikatakan, ibadah kita ini harus secara luar juga secara dalam. Secara luar melalui kegiatan-kegiatan atau apa-apa yang kita lakukan yang nampak, dan secara dalam adalah memang tubuh kita, kehidupan kita ini hidup, kudus, dan berkenan pada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak nasihat dari Roh Nubuat pagi ini. Kita sudah tiba di buku Maranatha. Di buku Maranatha halaman 119. Maranatha halaman 119. Mempromosikan hidup yang sehat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma pasal 12 ayat 1. Saya akan bacakan penjelasannya. Tidaklah mungkin bagi manusia mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang hidup, kudus, berkenan pada Allah, sementara terus memanjakan kebiasaan-kebiasaan yang mempromosikan, yang memerosotkan jasmani, pikiran, dan kekuatan moralnya. Kembali Rasul itu berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Kita berada di dunia yang menentang kebenaran dan kesucian tabiat, dan terutama pertumbuhan dalam karunia. Kemanapun kita memandang, kita melihat kenajisan dan kejahatan, kerusakan dan dosa. Betapa bertentangan segala perkara ini terhadap pekerjaan yang harus diselesaikan di dalam diri kita tepat pada saat sebelum menerima karunia keadaan yang tidak akan binasa. Umat pilihan Allah harus berdiri tanpa celah di tengah-tengah kejahatan yang memadati sekitar mereka pada zaman akhir ini. Tubuh mereka harus dijadikan kudus, roh mereka suci. Jikalau pekerjaan ini akan diselesaikan, harus dilaksanakan sekaligus dengan tekun dan dimengerti. Roh Allah harus mengendalikan dengan sempurna. Saya ulangi, Roh Allah harus mengendalikan dengan sempurna, mempengaruhi setiap perbuatan. Reformasi kesehatan merupakan satu cabang pekerjaan besar yang akan melayakkan suatu umat untuk menghadapi kedatangan Tuhan. Laki-laki dan perempuan tidak dapat merusak hukum alam dengan memanjakan selera yang merusak akhlak dan hawa nafsu yang jahat tanpa merusak hukum Allah. Itu sebabnya Ia mengizinkan terang pembaruan kesehatan bersinar kepada kita, supaya kita dapat menyadari dosa, melanggar hukum-hukum yang telah diadakannya sejak dari permulaan kejadian. Untuk membuat supaya hukum alam jelas dan mendorong supaya mentaatinya adalah suatu pekerjaan yang bergandengan dengan pekabaran malaikat yang ketiga. Ia, Allah, merencanakan supaya orang banyak digerakkan dan pikiran mereka digunakan untuk menyelidiki hal itu. Karena tidaklah mungkin bagi laki-laki dan perempuan, sementara berada di bawah kuasa dosa, merusak kesehatan, kebiasaan-kebiasaan yang melemahkan otak untuk menghargai kebenaran yang kudus. Barang siapa yang menerima terang yang diberikan Allah kepadanya, yaitu terang reformasi kesehatan, memiliki bantuan penting dalam pekerjaan sehingga menjadi kudus melalui kebenaran dan menjadi layak mendapat hidup yang kekal. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, renungan pagi kita kali ini memberikan pada kita satu rincian, bisa dikatakan demikian, yang mengingatkan kita, tadi dikatakan tepat. Ya, di sini dikatakan tepat pada saat sebelum menerima karunia keadaan yang tidak akan binasa. Jadi, apa yang disampaikan melalui roh nubuat ini diberikan oleh Tuhan tepat sebelum kita memasuki kehidupan yang kekal. Nah, para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, pekerjaan ini yaitu
mempromosikan hidup yang sehat ini harus dilakukan ketika kita mempersiapkan untuk menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Tadi dinyatakan di sini bahwa untuk membuat supaya hukum alam jelas dan mendorong supaya mentaatinya adalah suatu pekerjaan yang bergandengan dengan pekabaran malaikat yang ketiga. Allah merencanakan supaya orang banyak digerakkan dan pikiran mereka dibangunkan untuk menyelidiki hal itu. Karena tidaklah mungkin bagi laki-laki dan perempuan sementara berada di bawah kuasa dosa merusak kesehatan, kebiasaan-kebiasaan yang melemahkan otak untuk menghargai kebenaran yang kudus. Di sini tidak mungkin dikatakan kita menghargai kebenaran yang kudus, sementara di sisi yang lain kita merusak kehidupan kita. Tidak mungkin di sini dikatakan laki-laki dan perempuan sementara berada di bawah kuasa dosa, merusak kesehatan, kebiasaan-kebiasaan yang melemahkan otak, kemudian menghargai kebenaran yang kudus. Kita hanya bisa menghargai kebenaran yang kudus kalau kehidupan kita ini hidup di dalam kehidupan yang memang benar-benar kudus. Jadi bukan hanya sekedar pikiran kita yang menerima kebenaran yang kudus, sementara kehidupan kita, makan kita, istirahat kita, dan bahkan segenap kehidupan kita ini tidak kudus. Itu tidak mungkin bisa terjadi. Pikiran secara intelek itu menerima kebenaran kudus, tetapi kehidupannya sendiri tidak kudus. Ini tidak sinkron, itu tidak mungkin bisa terjadi. Dan di sini rupanya bukan hanya sekedar makanan, tidak cukup hanya makanan. Di bagian awal tadi di sini dikatakan saya akan bacakan sekali lagi. Tidaklah mungkin bagi manusia mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang hidup, kudus, berkenan pada Allah, sementara terus memanjakan kebiasaan-kebiasaan yang memerosotkan jasmani, pikiran, dan kekuatan moral. Jadi di sini tidak cukup hanya makanan, tetapi di sini mencakup termasuk kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, apakah itu memerosotkan jasmani, pikiran, dan kekuatan moral. Tidak cukup sekedar makanan, tetapi pikiran, moral kita semuanya harus kudus. Lalu diperjelas di sini. Sementara memang kita hidup dalam satu dunia yang menentang kebenaran dan kesucian tabiat, dan terutama pertumbuhan dalam karunia, saat kita kemanapun kita memandang, kita melihat kenajisan dan kejahatan, kerusakan dan dosa, dan bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka di sini dikatakan umat pilihan Allah harus berdiri tanpa celah di tengah-tengah kejahatan yang memadati sekitar mereka pada zaman akhir ini. Tubuh mereka harus dijadikan kudus, roh mereka suci. Jadi kembali di sini, bukan sekedar makanan, tetapi tubuh kita harus kudus, roh kita juga harus suci. Namun, ada hal yang sangat penting mengenai makanan. Di sini dikatakan bahwa barang siapa yang menerima terang yang diberikan Allah kepadanya itu, terang reformasi kesehatan, memiliki bantuan penting dalam pekerjaan, sehingga menjadi kudus melalui kebenaran dan menjadi layak
mendapat hidup yang kekal. Nah, di sini saya akan bacakan untuk lebih memperjelas. Laki-laki dan perempuan tidak dapat merusak hukum alam dengan memanjakan selera yang merusak akhlak dan hawa nafsu yang jahat tanpa merusak hukum Allah. Kembali di sini dijelaskan bahwa kita bisa mempersembahkan tubuh kita, yaitu agar kita tidak memanjakan selera yang merusak akhlak dan hawa nafsu yang jahat. Selera termasuk tentunya selera makan ya. Dan selera yang lain-lain, apakah itu merusak akhlak dan hawa nafsu yang kita miliki ini. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, saya rasa sudah sangat jelas nasihat dari Roh Nubuat ini. Tinggal bagaimana kita mau untuk melaksanakannya. Yang intinya adalah Allah menghendaki agar kehidupan kita ini kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus. Baik makanan kita, baik juga selera apapun kita. Dan tadi yang beberapa kali ditekankan adalah moral, akhlak. Kita harus kudus. Dari sisi intelek kita menerima kebenaran yang kudus harus juga dibarengi dengan segenap kehidupan sampai kepada hati, sampai kepada pikiran kita yang kudus. Sehingga saat Kristus datang, kita benar-benar dalam keadaan yang seutuhnya. Baik secara jasmani, secara rohani, kita sudah siap menyambut Kristus. Saatnya kita akan berdoa syafaat, dan di meja saya di sini sudah ada beberapa usulan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kasih kerajaan surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Sehingga pagi ini Tuhan menasehati kami, agar segenap langkah kehidupan kami boleh seutuhnya berkenan di hadirat Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami semakin dapat mengendalikan selera kami, sehingga setiap keinginan, setiap selera kami senantiasa boleh membangun tubuh kami, segenap kehidupan kami untuk semakin kudus, untuk semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong kami agar kami tetap teguh berdiri, sementara kami hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan, di dunia yang menentang segala kehendak Tuhan untuk kekudusan, untuk kesalehan kehidupan. Tolong kami Tuhan agar kami tidak terbawa arus, hanyut dengan segala hal yang ada di sekitar kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami agar kami tetap berdiri teguh dalam iman, dalam kebenaran kami, untuk menjadi umat Tuhan yang setia dalam segala perkara. Sehingga selama kami hidup, boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Dan terlebih saat Kristus datang yang kedua kali, kami dan banyak jiwa yang lain bersedia menyambut Kristus, dan kami semuanya boleh semakin siap untuk menerima karunia hidup kekal. Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami di saat-saat yang lalu, juga
saat-saat yang sekarang yang masih sering untuk kami lakukan, kami ulang-ulangi. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni segala dosa serta kesalahan kami. Tuhan juga berkenan untuk semakin menolong kami, sehingga kami boleh semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Serta Tuhan menghapuskan segala dosa, segala kesalahan, kehilafan kami, dan bahkan sekiranya ada hal yang tidak kami sadari. Sehingga kami semuanya benar-benar dalam keadaan kudus. Dan Tuhan berkenan menerima doa syafaat kami ini. Tuhan berkenan untuk mendengarkan ketika kami berdoa syafaat, serta Tuhan berkenan menyempurnakan dan mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa di dalam rasa syukur kami, di mana Tuhan sudah berkarya untuk Ibu Indrawan, untuk Ibu Lujos keluarga, untuk Ibu Sali, untuk ayah dari saudari Eca, untuk Ibu Cecil, untuk Ibu Arifin, sehingga semuanya sudah semakin sehat. Dan kami Tuhan tetap memohon kiranya Tuhan semakin berkarya, sehingga Ibu Arifin yang ada di Gresik, Ibu Indrawan yang ada di Jember, ayah dari saudari Eca, Ibu Sali, Ibu Cecil yang ada di Bali, Bapak Mulyono, Ibu Lujos keluarga yang ada di Semboro, semuanya semakin sehat, semakin pulih, dan kembali untuk beraktivitas dengan yang terbaik. Sehingga melalui berkat-berkat Tuhan itu, maka nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Kami juga berdoa untuk pemulihan kesehatan dari Ibu Lip dan Bapak Lip, juga Ibu Rike, kiranya Tuhan semakin menyempurnakan, sehingga semuanya semakin bersuka cita di dalam Tuhan, beraktivitas dengan yang terbaik, sehingga kembali nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Tuhan, saat ini kami terus berdoa untuk Ibu Handayani yang sedang dirawat di rumah sakit di RSI. Tolong Tuhan, kiranya Tuhan semakin berkarya sehingga Ibu Handayani semakin sehat dan kembali untuk beraktivitas dengan yang terbaik, sehingga semakin sempurna sukacita kami semuanya di dalam Tuhan, dan Tuhan yang kembali terpuji dan termuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Marganda Ananda yang sedang hamil. Juga untuk Ibu Linda Abednego yang sedang hamil. Kiranya Tuhan berkarya sehingga semuanya, baik bayi yang ada dalam kandungan, juga ibu yang hamil, semuanya sehat. Dan saat persalinan nanti, semuanya berjalan dengan lancar. Serta bayi yang dilahirkan boleh bertumbuh, berkembang, menjadi berkat bagi keluarga. Demikian juga ibu yang melahirkan senantiasa sehat, sehingga melalui semua berkat itu maka menambah kebahagiaan dalam keluarga, dan nama Tuhan yang kembali terpuji dan termuliakan. Kami juga berdoa untuk keluarga muda yang merindukan momongan dari Tuhan. Baik untuk Bapak Edward dan Ibu Dini, untuk Bapak Mercy dan Ibu Ava, sehingga semuanya segera untuk memperoleh anak dari Tuhan, sehingga semakin berbahagia mereka di dalam Tuhan, dan kembali Tuhan yang semakin terpuji dan termuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Tessa yang mau masuk perguruan tinggi, juga Lukas yang mau masuk SMP, demikian juga untuk Bapak Yusak yang ada di Australia,
yang akan menyelesaikan pendidikannya. Kami memohon Tuhan berkarya sehingga semuanya semakin menggapai apa yang dicita-citakan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan yang berada di luar kota. Baik untuk Marta, Agus, Albert, juga untuk Ibu Eben yang ada di Lampung, juga untuk Ibu Jari yang ada di Manokwari. Demikian juga untuk Bapak Yusak yang akan mengadakan perjalanan pulang ke Indonesia dari Australia pada bulan Juli nanti. Sehingga Tuhan semakin memberkati semuanya, sehingga senantiasa sehat, penuh berkat rezeki, dan boleh kembali berkumpul dengan keluarga dengan penuh sukacita Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang kembali terpuji dan termuliakan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang sedang belajar. Baik untuk Saudara Edi, untuk Arum, juga jiwa-jiwa yang sedang bergumul, yang belum sempat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan semakin berkarya untuk semuanya, juga untuk Saudara Budi, sehingga semuanya semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, dan terlebih semakin bersedia menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Tuhan, saat ini kami terus berdoa untuk Bapak Juari, kiranya Tuhan juga semakin berkarya sehingga boleh menang dalam pergumulan, semakin dekat dengan Tuhan, bahkan saat Kristus datang yang kedua kali nanti. Bapak Juari juga boleh bersukacita bersama dengan umat Tuhan dan kami semua, sehingga nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan dalam kehidupan Bapak Juari serta kami semua. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk para sahabat kami yang bersama-sama dengan kami mengikuti kebaktian doa pagi ini. Kami berdoa untuk Oma Ong, Bapak Dani, Ibu Made, Ibu Prasetyo, Ibu Wiwi Partiwi, Ibu Mary Purwanti, Ibu Windu Sulistiorini, Saudari Yuliana, Ibu Yuli Siswati, Bapak Budi Kuncoro, Bapak Boy, Ibu Shirley Octavia, Ibu Hilde Gardis, Bapak Advent Togar, Ibu Windy, Ibu Pisesi, Bapak Ronald Sinaga, Ariel Kurnaedi, Bapak Sam Sumampau, Ibu Yulia Agnes Tabita, Bapak Arifin, Bapak Koko Triswita, Bapak Eka Yordan Sembiring, Ibu Shirley Hutapea, bersama dengan keluarga semuanya. Sehingga sepanjang satu hari ini, kami semuanya boleh hidup penuh dengan berkat kesehatan, keselamatan, juga rezeki dari Tuhan. Sehingga kami boleh semakin menjadi berkat bagi sesama kami, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Tuhan, kami rindu agar kami semuanya boleh bertemu kembali pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan yang kami sangat yakin selalu melakukan dan memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Namun kami sangat yakin jawaban Tuhan jauh lebih indah dari apa yang dapat kami pikirkan, apa yang dapat kami haturkan dalam segala keterbatasan kami. Karena semuanya kami persembahkan di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Demikianlah para sahabat Good News, doa pagi bersama kita untuk hari ini. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat.
mansion for me somewhere beyond the blue. I am longing to be. I'll see